Pemirsa, pelaku pembunuhan mantan ibu tiri vokalis band The Rain berhasil ditangkap pihak kepolisian Pekanbaru Riau. Pelaku yang tak lain adalah teman kencan korban mengaku membunuh karena merasa sakit hati diminta uang oleh korban saat keduanya selesai berkencan. Tersangka kemudian memukul korban yang sedang terlelap dengan menggunakan kayu meja. Setelah memastikan korban tewas, tersangka kemudian keluar dari kamar hotel dan melarikan diri. Menurut keterangan, dia kenal sesaat itu dari aplikasi Bitol, lalu mereka janjian bertemu. Pengakuan yang bersangkutan ini dikiranya suka sama suka. Namun kemudian cewek itu minta uang ke tersangka. Assalamualaikum, hai sahabat arti, apa kabar semuanya hari ini? Semoga dimanapun berada Anda semua dalam keadaan sehat ya, bahagia, serta dilancarkan semua urusannya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Hari itu Minggu 17 September 2017 menjelang siang. Cuaca sekitar kota Pekanbaru Riau yang sebelumnya cukup cerah mendadak mulai mendung. Saat itu Avandi sekitar pukul 12.15 waktu setempat, yang merupakan security hotel Parma Paus yang beralamat di Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, mendapat arahan dari Bunga selaku petugas resepsionis hari itu untuk memeriksa kamar nomor 137 guna memastikan apakah tamu di kamar tersebut akan check out atau perpanjang sewa kamar. Namun ketika beberapa kali diketuknya, tak kunjung ada sahutan, tapi suara TV dari dalam kamar masih nyaring terdengar. Hal itulah yang lantas membuat Avandi curiga, lalu melaporkan kepada manajer hotel. Atas perintah sang manajer, sekitar pukul 12.20 waktu setempat Avandi bersama petugas lain atas nama Suwandri, lantas membuka kamar itu menggunakan kunci master, atau kunci yang bisa digunakan untuk membuka semua pintu kamar. Saat itulah mereka berdua terkejut melihat seorang wanita terlentang di atas tempat tidur hanya dengan celana dalam berwarna merah marun dan wajah tertutup bantal. Selain itu tampak ceceran darah di kasur sekitarnya. Penemuan mayat wanita dengan kondisi setengah telanjang tersebut tentu saja membuat geger penghuni hotel juga warga sekitarnya. Petugas kepolisian bersama tim Inafis yang tiba melakukan evakuasi serta pemeriksaan terhadap korban yang ternyata dalam kondisi sangat mengenaskan. Tampak luka parah akibat benda tumpul di sekitar wajah dan kepalanya. Juga sebuah meja kayu bulat yang telah terbelah di kamar tersebut. Dari kartu identitasnya, korban dikenali atas nama Cici Anissa, berusia 33 tahun, warga Jalan Wijaya, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Cici Anissa seorang wanita berkulit putih kelahiran Lubuk Linggau 1984 ini ketika kejadian telah berstatus single parent alias janda satu anak. Yang mengejutkan adalah ternyata Cici Anissa yang akrab disapa dengan nama Anis atau Nisa ini adalah mantan ibu tiri dari vokalis band The Rain, Indra Prasta. Cici Anissa pernah menikah dengan Sudarman, ayah dari Indra Prasta. Kala itu Cici Anissa yang masih sangat muda dinikahi oleh Sudarman yang usianya jauh lebih tua dan telah menduda. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak berinisial E yang ketika peristiwa ini terjadi masih berusia 9 tahun. Pernikahan korban dengan ayah dari Indra Prasta telah berakhir dengan perceraian sejak beberapa tahun sebelumnya. Tapi meskipun begitu, hubungan antara Cici Anissa dengan Sudarman, ayah Indra Prasta, masih sangat baik. Dari informasi, Cici Anissa berprofesi sebagai terapis panggilan hotel yang biasa stay di hotel dalam waktu cukup lama untuk memberikan pelayanan pijat, khususnya untuk para tamu hotel maupun pelanggan di luar hotel. Sebelum ditemukan tewas di Hotel Parma Paus, Cici Anissa diketahui pernah stay di beberapa hotel di Pekanbaru, di antaranya di Wise Hotel dan Hotel Sabrina. Sosoknya dikenal sangat baik, ramah, mudah bergaul dan berjiwa sosial tinggi. Dari uang penghasilannya, Cici Anissa selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk panti asuhan. Orang-orang di sekitarnya sangat tak menyangka kenapa ada orang yang tega menghabisi wanita baik itu, apalagi dengan cara yang sangat keji. Hari itu setelah jenazah dilakukan otopsi, segera diserahkan kepada pihak keluarga dan pada Senin siang keesokan harinya, 18 September 2017, jenazah dimakamkan di TPU Jalan Raya Raja Wali, Pekanbaru.
Sementara itu dari TKP polisi menyita beberapa barang bukti. Di antaranya 1 sprei berwarna putih dan 2 bantal berlumuran darah, serta 1 meja kayu bulat yang telah terbelah. Petugas menyimpulkan jika barang berharga milik korban juga telah hilang. Polisi awalnya kesulitan untuk mengungkap pelaku dari pembunuhan ini, mengingat profesi korban yang memungkinkan untuk berhubungan dekat dengan siapa saja. Tapi akhirnya penyidik memperoleh petunjuk setelah memeriksa 4 orang saksi dan CCTV hotel. Dari rekaman CCTV hotel itu, petugas sejak awal mencurigai sosok pria muda ini. Pemuda tersebut datang ke Hotel Parma Paus sekitar pukul 23.04:17 pada Jumat 15 September 2017 malam. Dalam rekaman itu diketahui ciri-ciri terduga pelaku yang tampak masih muda berambut hitam, mengenakan kaos sweater warna putih, sedang berdiskusi dengan 2 petugas resepsionis yang bertugas malam itu. Selain itu tampak pula pemuda tersebut memakai sebuah gelang berwarna biru di tangannya. Nah, gelang inilah yang kemudian menjadi petunjuk polisi karena sebuah gelang yang sama ditemukan di kamar yang menjadi TKP yang diduga kuat tak sengaja ketinggalan sebelum pelaku kabur. Selain itu sekitar akhir bulan September 2017 atau sekitar 1 pekan usai kejadian, ponsel milik korban berhasil dilacak dan ditemukan. Diduga ponsel tersebut kemungkinan dibuang oleh pelaku lalu ditemukan oleh orang lain. Dari ponsel tersebut, polisi memeriksa akun BitTalk milik korban yang juga mengarah pada terduga pelaku. Setelah sekitar 1 bulan melakukan penyelidikan serta pengejaran terhadap pelaku, tim Resmob dari Polda Riau yang di-backup oleh tim Reskrim Polresta Mojokerto akhirnya pada Jumat 4 Oktober 2017 malam, sekitar pukul 23.30 pelaku atas nama Ahmad Faisal Hanafi, berusia 20 tahun, berhasil diringkus di kampung halamannya di Dusun Kangkungan, Desa Kemantren, Mojokerto, Jawa Timur. Ahmad Faisal Hanafi yang masih sangat muda ini, saat ditangkap dengan penampilan beda yakni rambut yang telah dicat pirang, ternyata sengaja mengubah penampilan untuk mengelabui petugas. Faisal mengakui serta menceritakan pelariannya usai menghabisi korban. Ia mengaku baru sekitar 2 bulan bersama temannya datang ke Pekanbaru untuk bekerja sebagai teknisi AC di kantor wali kota Pekanbaru yang sedang dibangun. Ia dan korban Cici Anissa baru berkenalan pada 15 September 2017 atau sehari sebelum kejadian via aplikasi BitTalk. Setelah kenalan di aplikasi itu, ia dan korban beberapa kali berkomunikasi hingga kemudian janjian bertemu di Hotel Parma Paus yang berada di Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tempat korban stay saat itu. Dari pengakuan Faisal, Cici Anissa lah yang memintanya datang untuk menginap. Tanggal 15 September malam, setelah tiba di kamar 137 yang ditempati korban, mereka sempat melakukan hubungan badan. Tapi setelah itu tanpa disangka oleh Faisal, korban minta upah Rp500.000 sebagai imbalan atas layanan plus-plus yang diberikannya. Faisal kecewa karena mengira korban menyukainya, sekaligus sakit hati atas permintaan tersebut. Karena dikiranya mereka melakukan atas dasar suka sama suka, kok minta upah. Namun meskipun dengan hati dongkol, Faisal tetap memberikan uang Rp500.000 itu kepada Cici Anissa. Hanya saja entah setan apa yang membisiki Faisal. Ketika korban lengah, masih dalam posisi tiduran, dengan hanya memakai celana dalam saja di atas ranjang, Faisal mengambil meja kayu berbentuk bulat yang ada di kamar itu, langsung dihantamkannya ke arah kepala dan wajah wanita itu sebanyak 3 kali tanpa ampun. Merasa belum puas, Faisal lantas mengambil 2 bantal yang digunakannya untuk membekap wajah korban hingga tewas. Sebelum kabur, Faisal mengambil kembali uang Rp500.000 yang diberikannya kepada korban sebelumnya, juga mengambil uang dan barang berharga milik korban. Sekitar dini hari tanggal 16 September 2017, Faisal keluar hotel dengan santai, tanpa ada yang mencurigainya. Selanjutnya ia langsung bergegas menuju Bandara Sultan Syarif Qasim II, lalu naik pesawat jurusan Surabaya. Hampir sebulan masa pelariannya, ia sempat berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya memilih pulang kampung ke Mojokerto, Jawa Timur. Dari penangkapan terhadap pelaku, polisi menyita beberapa barang bukti, berupa 1 baju lengan panjang dan 1 celana panjang hitam yang dipakainya ketika kejadian, 1 ponsel Asus warna hitam dan 1 ponsel Samsung warna hitam.
Apapun dalih serta upaya Faisal untuk mengelabui petugas, baik dengan merubah penampilan maupun motif yang diungkapkannya, nyatanya polisi dengan mudah bisa mengenalinya ketika ditangkap. Meskipun motifnya mengaku karena sakit hati, lantaran kecewa karena mengira korban menyukainya, ternyata meminta imbalan uang setelah bercinta. Tapi nyatanya uang itu tetap diberikan oleh Faisal kepada korban, tapi diambilnya kembali setelah korban dihabisinya, termasuk barang berharga lainnya. Karena itu Ahmad Faisal Hanafi dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Tapi sayangnya, terkait vonis hukuman pada pelaku ini, saya belum menemukan informasi yang pasti ya. Akhirnya pelaku ini divonis berapa lama. Tapi semoga saja ya, pelaku diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya ini. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.